Nah, sebagai adat dan tradisi orang Jawa memasuki sebuah tempat keramat harus uluk salam, ngoten nggih, Bang? Nggih. Di jembatan Cangar itu ya. Iya. Ataukah ada kaitannya dengan sebuah lokasi yang ada di gua ini, bahwa tempat ini pusakanya semakin sering bermunculan gitu, Pak. Jadi yang membuat atau menghuni gua ini yang Renggo itu seorang isi. Iya, dari Mataram. Dari Mataram. Zona yang saya bilang waktu dulu 15 meter itu Di sini. tertutup itu. Oh, tertutup situ. Ya. Dan itu di situ. Jadi sempat jenengan rituali waktu Iya, pengambilan. di waktu itu ya. Sebuah pedang legendaris ya, milik Arya Kamandanu yang dinamakan apa? Pedang Naga Puspa. Kapus. Pedang ini semuanya terbuat dari besi, Besi semua. termasuk gagangnya, Mbak. Oh iya, ini biasanya besi juga. Nah, dia yang titip itu berupa sinar ini, Mas. Sinar. Sinar putih ya. Jadi kita sinar putih. Sinar itu lantas gimana? Tempatnya di sini juga. Oke pemirsa, jadi di kesempatan hari ini saya berada di lereng Gunung Lirang dan di sebuah tempat yang dimana ini adalah merupakan sebuah goa yang berada di dalam tanah, dan saat ini kita didampingi Pak Jadi atau Mbak Jadi yang selaku kunten atau juru kunci goa yang dinamakan Goa Podok Kursi. Nah, di sini ya Mbak Jadi menemukan sebuah pusaka yang dimana pusaka ini sangat fenomenal yang disebut pedang Naga Puspa. Nah, di kesempatan ini Mbak Jadi akan menunjukkan di mana lokasi temuan pedang tersebut, Bang. Jadi kita langsung saja masuk, dipimpin Mbak Jadi untuk masuki goa yang sangat sakral ini. Monggo, Mbak. Nah, sebagai adat dan tradisi orang Jawa memasuki sebuah tempat keramat harus uluk salam, ngoten nggih, Bang? Nggih. Yeah. Jadi sudah terwakili oleh Mbak Jadi, salam yang kami ucapkan di sini. Rahayu, rahayu. Lorongnya sangat sempit. Oke. Nah, ini ada tempat persajian dan pertubaan, Mbak Jadi. Nggih. Kita langsung menuju ke lokasi di mana ada pusaka legendaris ya. Pedang Naga Puspa. Harus membungkuk seperti ini. Oke, Mbak, sebentar. Ini kalau ke kiri mana, Mbak, ini, Mbak? Ini ke kiri ini untuk pertamaan pertama. Oh, ini tempat pertapaan juga. Jadi pertigaan di bawahnya juga di bawah lorong itu ada itu. Berarti tembus-tembus ya, Mbak ya? Iya, disambung-sambung gitu, Mas. Jadi gua ini sendiri ada berapa sap, Mbak? Pokoknya ini 3 sap kalau nggak salah. 3 sap ya. Antara 300 sampai 300 meter nih. Kedalamannya. Kedalamannya. Ayo. Rata. Oke, kita akan ke sana yang lurus ini ya. Nggih, lurus. Ini pertapaan kedua. Yang ini? Oh, ini. Pertapaan kedua, Mbak. Ya. Kalau kain kuning ini untuk apa, Mbak? Ini ada tenger mawon, Mas. Jadi siapa yang masuk sini enaknya ada di sini, kita tengerin masuk. Gitu, Mbak. Oke. Ya, Mbak. Jadi dinding goa ini memang seperti yang di video kemarin jangan sampaikan, warnanya itu merah ya, Mbak. Merah. Identik dengan apa, Mbak, namanya, Mbak? Yang mana? Tempat pembuatan pusaka. Apa pembuatan pusaka. Jadi kita membuat pusaka kan dulu itu kan pakai apa itu Bong, diobong. ya diobong gitu. Tapi buatnya enggak pakai pakai tangan aja. Orang dulu itu gitu. Jadi ini uapnya sampai segini. Ya, jadi warna merah gua ini akibat pembakaran atau uap. Pembakaran ya. Ya, waktu proses pembuatan pusaka Ya. itu ya. Di era apa, Mbak? Ya itu kepindahan zaman dulu itu waktu itu ya kan saya sendiri gak menang ya, Mas ya, tapi sejarahnya yang ada di sini yang Renggo ini mengatakan bahwasanya sini untuk pembuatan pusaka. Yang Renggo itu adalah resi, Mas. Yang Renggo. Ya, resi. Zaman dulu kan resi, sekarang yai sudah ya kan gitu. Jadi yang membuat atau menghuni gua ini yang Renggo itu. Seorang resi ya. Ya, resi dari Mataram. Dari Mataram. Ya.
Ya Mbah, lanjut Mbah. Kita sambil cerita, sambil jalan. Jadi gua ini memang kalau masuk sendiri tidak disarankan karena banyak percabangan tentunya yang Iya, bisa pertigaan. menjadikan sawan yang masuk sini tersesat gitu nih Bang ya. Ini pertigaan Oh, ada lagi. yang mau ke lantai 2. Lantai 2 ini. Iya. Oh. Jalannya sendiri kan bingung ini Mbah. Iya, makanya tapi tembus-tembus itu loh, Mas. Tembus-tembus ya Mbak ya. Di dalam goa itu biasanya kan oksigen kurang, terus panas. Ini enggak ya Mbak ya? Ini biasa karena sering-sering dibuat ritual berdoa gitu. Makanya kita gak sampai berbau kotoran, kelelawar. Padahal ada kelelawarnya Mbak. Ada 3 di sini. Tapi anehnya enggak ada Anehnya aroma. Iya, ya biasa-biasa lah. Jadi juga banyak didatangi orang untuk melakukan ritual Mbak. Ritual kebanyakan. Sampai berapa hari mereka ritual di sini Mbak? Paling lama itu 1 minggu Mas. Itu kalau izin karo khusus itu loh. Kalau nggak aneh biasa-biasa 1 jam 2 jam gitu aja. Kita campung biasa. Jadi tetap melalui jenengan ya izinnya. Iya, untuk memandu. Makanya sini kan dikunci itu seperti itu Mas. Yang dikhawatirkan nanti ada apa-apa gitu ya, nggak kita hanya jaga-jaga Iya, gitu. nggak seuzon ya. Nggak ada hutan ya. Oke. Takutnya tujuan mereka tidak hanya ritual betul Bang ya. Ada yang maksud dikhawatirkan lain. lain-lain. Gitu. Oke, kita sambil jalan. Nah, di samping gua pertapaan ternyata di sini juga mempunyai cerita yang sangat luar biasa. Banyak peninggalan-peninggalan yang sudah ditemukan kan gitu Mbak. Kalau ini tempat apa Mbak? Kalau Ini istimewa tempat banget. berdoa yang ketiga. Tempat berdoa yang ketiga Mbak. Jadi kain-kain ini memang sengaja Ini memang sengaja dikasih kain kuning itu kalau simbolnya Mojopa itu kemuliaan. Itu simbol kuning itu kemuliaan. Jadi kita dikasih tanda kuning. Terus ada yang dari kota-kota itu ada hubungannya dari Bali ke sini gitu. Di sini juga masih kemelun ini apa namanya? Iya. Baru saja ini Mbak ya. Iya, barusan anak-anak itu tadi sowan sini. Ada orang ritual di sini. Tapi untuk saat ini nggak ada ya orang semedi di sini Bang ya? Gak ada. Nggak ada ya? Ya suatu saat mawon. Iya. Kalau ada kepentingan itu baru kita masuk gitu. Yuk Mbah, kemana lagi nih Mbah? Masih jauh Mbah lokasi Ini. pedang naga puspa yang sebenarnya sih pedang naga puspa itu kan cerita fiktif, cerita folklore ya. Arya Kamandanu dan naga puspa. Tapi ini nyata di sini Mbak Jadi meyakini bahwa pedang itu benar-benar tercancap di sini ya Mbak ya. Iya. Karena ini adalah gua tempat pembuatan pusaka di masa lampau. Dan Mbak Jadi juga tidak hanya menemukan pedang ya Mbak, lain-lainnya banyak ya. Ini tempatnya. Di sini Mbak. Ini tempat tenggernya batu ini. Terus munculnya yang saya bilang waktu dulu 15 meter itu Di sini. tertutup itu. Oh, tertutup situ. Ya. Ini munculnya di situ. Jadi sempat jenengan rituali waktu Iya, pengambilan di itu. waktu itu iya. Makanya kita disuruh ambil kan. Coba diambil Mbak, lokasinya dipaskan gitu pedangnya. Nah, disinilah pedang yang sudah Ini lokasinya bulat gini loh Mas, turunnya Mas. Tadi turunnya ke sini. Nah, ini adalah wujud dari pedang naga puspa yang memang sudah disiapkan ya sama Mbak Jadi di sini. Iya. Tepat lokasinya berada di sini ya Mbak ya. Iya, tempatnya di sini jadi gitu, sanding gitu. Oh, seperti itu tadi. Iya. Jadi waktu ditemukan pertama juga waktu hilang gali itu ya seperti itu Pak. Iya. Berdiri ya, Iya. bukan tertancap. Saya gali kosong, akhirnya saya berhenti ada seperempat jam dia muncul gitu. Jadi kasihkan. Seperempat Gini jam. kan. Jadi pedang ini semuanya terbuat dari besi, Besi semua. termasuk gagangnya Mbak. Oh iya, ini gagangnya besi juga. Juga ada bintang tembus. Dan di ujung gagang ini naga ya Mbak ya. Iya, naga ini. Yang bermahkota apa itu Mbak? Apa? Ini apa ya, batu hitam gitu kayak. Naga bermahkota batu ya Mbak ya. Iya, batu ini Mas. Batu. Ini masih kocak. Itu dalamnya itu ada apa ya kok bunyi Mbak? Kocak kan Mas. Ini enggak anu, ini kocak Mas. Oh kocak. Oh batunya itu kocak. Iya loh. Bukan dalam ada isinya enggak ya? Ya enggak tahu lah, saya sendiri tapi mungkin ya ada lah gitu loh. Iya. Tapi ini kocak ini dan gitu loh. Ini mahatnya itu sudah
ribet ini dan ini berkepala naga. Oke, Mbah. Sob, kita sambil jalan. Habis ini kan kita bawa pulang lagi ya, Mbah, pedang ini ya? Ya, nanti kalau sudah selesai ya. Gitu, ya. Karena ini tadi memang sengaja, Mbah, jadi menaruh di sini untuk menunjukkan di sinilah letak temuan pertama. Jadi enggak ya. Jadi ini galian Krowo ini bekas jenengan yang gali. Ini, dan di sana nutup itu gitu. Itu dulu antara 15 meter. 15 meter. Kedalamannya. Berarti setelah jalan gali itu jalan uruk lagi, Mbak? Iya, ini kan sudah keluar. Jadi amanah sudah keluar baru kita. Itu jalan menggalinya sendiri, Mbak? Ya, waktu itu kan dalam roso itu ada 1 meter itu kurang gitu kayak. Terus 1 meter lagi kurang sampai 15. Pas nggak besar kok. Seanu gitu. Untuk lubangnya itu. Cara saya masuk nggak bisa. Menggalinya itu. Iya. Jadi pas Tapi untuk akhirnya pas sudah ditutup stop, itu baru kita ritual. Jadi waktu awal jenengan mendapat petunjuk adanya pedang ini berupa apa, Mbak? Berupa mimpi atau bisikan atau apa itu, Mbak? Pokoknya dia yang titip itu berupa sinar ini, Mas. Sinar Putih ya. Jadi kita sinar putih. Sinar itu gimana? Tempatnya di sini jugaan. Terus gimana caranya kita rituali ya turun kali itu. Akhirnya beberapa jam terus akhirnya gak muncul. Terus saya hening seberapa jam baru kita muncul. Oke, kita sambung lagi wawancara kita di mana, Mbak? Sing enak, Mbak? Di tempat tadi yang ada kain putih apa? Situ tadi ya? Yang situ tadi. Yuk, kita ke sana, Mbak. Jadi biar ke sana yuk. Sebuah pedang legendaris ya milik Arya Kamandanu yang dinamakan apa? Pedang Naga Puspa. Jadi Mbak jenengan sendiri meyakini, Mbak, kalau pedang ini memang pedang Naga Puspa, Mbak ya? Iya, insya Allah gitu, Mas. Karena kalau saya amati itu ya di waktu saya merawat itu enggak ada istilahnya kok gini minta gini enggak. Yang penting dia itu minta dirawati supaya nanti untuk penjaga keamanan wilayah bumi sendiri. Terutama di sini untuk bolo-bolo yang meditasi barang saya mantap jangan sampai ada terjadi neko-neko itu aja. Jadi semenjak pedang ini jenengan temukan tidak pernah minta perawatan khusus gitu? Enggak. Dimandikan apa gitu nggak pernah? Pasti suro pasti, Mas. Suro ya. Sama pusaka di rumah itu pasti saya itu njamasi. Tapi enggak istilahnya enggak minta neko-neko sing gini-gini enggak. Tumbal wadal gitu enggak? Makanya sini enggak untuk itu, Mas, sebetulnya. Ini waktu dulu enggak ada yang merawati gitu loh, Mas. Jadi gimana ya? Jadi namanya enggak ada yang merawati. Untung saya itu istilahnya siap uri-uri. Jadi kita dikasihkan sama saya gitu. Wong jane kula niki mboten sengaja mboten ketemu nopo, tapi berhubung di sini ndak ada yang namanya seperti itu. Akhirnya saya rawati sampai sekarang ini. Kalau dari mungkin barangkali panjenengan paham sejarah dari pedang ini dulu pemiliknya benarkah Arya Kamandanu atau Panglima siapa gitu? Pokoknya dari kerajaan. Dari kerajaannya. Ya, entah ini dari Kamandanu entah apa, di sini ada kerajaan. Ini yang memegang ini adalah Panglima dari sebuah kerajaan ya. Iya. Mungkin ada sangkut pautnya karena di cerita legendanya kan Arya Kamandanu itu kan Panglima perang, Mbak, dulu, Mbak. Iya. Kerajaan Majapahit tapi ya. Ini biasanya kalau menurut saya sendiri loh, Mas, pribadi ya. Biasanya bawanya itu di belakang ini, Mas. Di belakang pribadi, Mbak? Di belakang sini. Oh, di punggung gitu. Iya. Digendong. Jadi kita mengangkat perang itu paling depan ini Panglimanya. Setelah pedang ini berhasil jenengan cabut, jenengan ambil, pernah nggak pemilik pedang ini nemuin jenengan dalam lewat mimpi atau lewat meditasi gitu, Mbak? Pokoknya titip-titip itu, Mas. Pesannya seperti itu? Iya. Titip-titip supaya dirawati, kalau ada apa-apa nanti jenengan sowan sini. Siapapun, makanya di sini tuh ndak kalau ritual di sini ndak usah neko-neko, apa adanya gitu aja. Berdoa apa tujuannya. Kan sini sudah ada Mas, penghuninya sudah semuanya itu penghuni orang-orang dulu zaman kerajaan sudah di sini ya, Mbak ya. Ya,
Jadi selain pusaka ini jenengan juga ada lagi pusaka-pusaka yang jenengan temukan di tempat ini Mas? Ya, di rumah itu ada, tapi ya itu kalau kita waktu masih suro gitu baru bisa saya keluarkan semuanya. Waktu suro itu. Apakah ada kaitannya dengan ini, Mbah? Mohon maaf ya. Di akhir-akhir ini kan sering terjadi apa yang lagi viral itu ya, di jembatan Cangar itu ya. Ya. Ataukah ada kaitannya dengan sebuah lokasi yang ada di gua ini, bahwa tempat ini pusakanya semakin apa sering bermunculan gitu, Mbah? Lek kula pribadi Mas nggih. Kados kaya ndek Cangar, kados ndek Kutukan Sendi, kados mriki niku. Kita itu perlu uri-uri Mas. Jadi perlu merawati. Ngeruwat dalam gitu, jangka masih mboten ngruwat tapi ngerawati. Saiki hari sakral apa suro kayak ya. Terus ruwat bumi barang tuh perlu kita uri-uri. Paling tidak kita membuat cok bakal sajen gini ya. Nah terus cok bakal ini harus ada yang masrahkan. Karena mosok bangun iso nggak saji nggak bisa. Nah itu Mas, contohnya itu aja ya. Nah kemungkinan di situ sudah pun wayahe dibuka saya niki nggih. Sedatan itu kan wis perlu diurur ya Mas. Kemungkinan minta seperti itu Mas. Walaupun kita nolak nanti ada yang masrah nol Mas, baru dipasarkan nanti kita tahlili kayak apa tawasulan gitu. Mungkin karena memang kelalaian ya Mbak. Kelalaian yang bertanggung jawab, maksudnya yang bertanggung jawab saya di sini itu ya. Sini ya, di waktu apa sedekah bumi kayak Jumalak ya. Itu kita uri-uri, paling enggak kita ya sowan lah, permisi ada apa gini, itu pasti ada sambungan Mas, ada deretan, soalnya masih jalurnya satu, nah, jalurnya satu satu jalan nih, satu arah ya, satu arah, mungkin ada kaitannya dengan ada kejadian kaitannya itu. Seperti niku. Kemungkinan kalau wonten tiang sing ngertos ya Mas, sing lebih ngerti lah ya. Kemungkinan mintanya seperti itu Mas. Dan kemarin ketua adat Desa Sendi juga menyampaikan seandainya hal itu tidak dilaksanakan maka akan terjadi kejadian itu terus menerus karena golek bolo kalau nggak salah ya. Insya Allah gitu Pak Tony kemarin. Karena di waktu terjadinya yang pertama ya ngapunten ya Mas ya. Saya juga wong biasa. Kalau dari orang dulu itu kalau matinya wage itu mesti membawa rewang. Golek bolo. Paling tidak 7. Ya. Makanya sebelum apa ya rewange teko iku aja sampai terjadi seperti itu. Ya apa carane? Nah gitu. Monggo bareng-bareng kita disyukuri ritual bareng-bareng, berdoa bareng-bareng. Niku insya Allah niku saged segera selesai ya. Segera selesai. Tidak sampai terjadi. Wong kula niku sering waktu ruah bumi barang temriki niku mesti kula niku sowan teng bawah situ Mas. Di mananya pakai sesaji, bawa jembatan. Di bawah jembatan Cangar? Iya. Tanya orang-orang sini, saya bawa sesaji itu paling tidak 17 sesaji. Kalau ruah desa itu, kalau wayangan itu. Dari Cangar, Kutukan Sendi, sampai ini sumber-sumber semua ini, itu saya kasih tahu lah maksudnya. Ngaweroi dari wong Jawa nih. Unggah-ungguhe nggih. Unggah-ungguhe. Oh iki ngawur iki, pelune iki ya jenenge ngenai mangan sing ora ketok kan repot sih Mas, sulit sih lek anu. Gitu loh. Jadi kita uri-uri, iku ojo sampai lali. Iku jelas mengatakan gitu kalau ada orang yang ngerti loh Mas. Iya. Enggak kok jaring ini enggak. Kasine mek ngono tok. Soale bumine ya wis tuwa. Masuk akal juga karena di penyampaian Mbak Tony kemarin juga seperti itu. Nggih. Akan ada kejadian seperti ini lagi dan terulang lagi seandainya tidak diadakan tahlilan atau ruwatan di lokasi situ. Ini ruwatannya kudu seimbang Mas. Jadi antara wilayah Batu ya Cangar sama sini tuh sesepuh kudu saling kudu itu ada saling berdoa. Karena dua wilayah ya Mbak ya, perbatasan Batu sama Mojokerto ya. Gitu. Jadi harus kompak harinya. Kompak. Oh saya niki nggak bisa begini. Lah situ sowannya seperti itu minta dengan keamanannya gimana. Nah lainnya juga gitu. Supaya nanti kejadian seperti ini sudah tertutup tidak ada lagi. Gitu Mas. Ya. Kemungkinan seperti itu. Tapi entah kalau ada lain-lain itu enggak tahu. Kalau saya sendiri
dengan rasaku dhewe Iya, Mas iku. iya. Iku seperti iku Mas. Jenengan sendiri meyakini bahwa hal itu bisa saja itu terjadi ya. seperti niku. Kalau dhewe niki nggak hitungane wonten mriki niki nggih dangu jan Mas mulai 2005 lah misalnya pernah. Tapi alhamdulillah niku ada terjadi apa-apa niku mesti ada kontak langsung. Ada pemberitahuan batin. Tapi saya nggak bisa menyampaikan dengan bolo-bolo itu kadang-kadang ya yang paham. Nggih. Kalau yang nggak paham nanti diarani muslim Iya, ya. Nah, takutnya itu salah penerima. salah Nggih, nggih. nggih. Jadi kula mawon ngeten iki lan jenengan baru takon nggih. Ada sambungannya. Mulai zamannya longsoran itu sudah saya bilang gitu, Mas. Oh gitu. Nggih. Tapi kadang-kadang tuh nggak ada kekompakan antara sana dan sini. Dan bahasan seperti ini biasanya disepelekan, Pak. Nggak disepelekan. Ngomong opo ya kan gitu ya. Oh gila, kebanyakan itu. Nggih, nggih, nggih. Ada Mas itu, Mas. Kula niki sing suwun niku lek saged niku pancene nggih ndonga bareng-bareng. Iya. Di samping kita dipasrahkan, yang dari sana juga dipasrahkan, yang dari sini masyarakat, nah nanti baru kita talili sama-sama. Niku sing bagus nih ngoten. Harusnya seperti itu. Tapi ya ada sesajinya Mas. Harus ada cok bakar, terus ada tumpengan gitu kalau bisa gitu. Cukup ya. Mbak jadi ada yang tanyakan, teman-teman? Sudah. Pedang ini nanti karena tadi memang untuk apa ya, membuktikan dan pembuktian bahwa di lokasi tersebut pedang ini ditemukan dan dengan kondisi seperti itu, makanya habis ini juga pedang ini dibawa pulang kembali ya Mbak Jadi ya, Ya. untuk dirawat ngoten nggih. Iya. Nggih. Monggo Mbak Jadi, sampun. Monggo Nah, kita keluar ya, mudah semuanya. tak ambil sudah ya.